Halo semuanya, gua Nasrul. Di video kali ini gua akan bahas mengenai satu kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang manajer. Untuk kalian yang sehari-hari kerja sebagai seorang manajer, mungkin sebagian ada yang paham dengan apa yang akan gua sampaikan di sini. Dan sebagian mungkin akan sadar ternyata selama ini gua sebagai manajer sibuk sendiri. Oke, gua sendiri mulai belajar jadi seorang manajer itu dari sekitar 7 tahun yang lalu, di tahun 2013. Dan gua termasuk yang learning by doing. Jadi, gua bukan orang yang belajar manajemen dulu baru jadi manajer. Sama seperti kebanyakan manajer-manajer di Indonesia, atau bahkan di dunia, yang katanya rata-rata nggak punya bekal ilmu manajemen, atau bukan orang yang disiapkan dari awal untuk jadi manajer. Di beberapa perusahaan besar memang ada yang namanya program manajemen trainee. Dari masih fresh graduate udah diajarin gimana caranya manage tim atau menjadi leader. Tapi itu kan hanya sebagian kecil aja yang bisa dapat kesempatan seperti itu. Dan pada umumnya memang learning by doing. Oke, sebelum gue lanjut, gue mau tanya dulu. Menurut kalian, kira-kira apa sih kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer? Apakah itu memanage tim, sesuai dengan artinya, manajer, orang yang memanage? Ya, mungkin kalian ada yang menyebutkan A, B, C, D, dan seterusnya. Karena memang ada banyak banget kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Tapi mungkin semua itu bisa dirangkum jadi satu, menjadi kemampuan memimpin atau leadership skill. Nah, lalu yang dimaksud leadership skill itu yang kayak gimana sih? Mungkin kalian akan jawab sesuai dengan artinya, yaitu kemampuan memimpin. Ya, yang pasti artinya memang seperti itu, kemampuan memimpin. Tapi memimpin dengan cara yang bagaimana? Karena ada pemimpin yang suka ngasih perintah. Dia berdiri paling depan, anak buahnya coba ngikutin dari belakang. Atau ada juga pemimpin yang membiarkan timnya berpikir sendiri, menggunakan kreativitas mereka. Tapi tetap diawasin. Kalau keluar jalur, ya diingetin. Ini adalah tipe pemimpin yang posisinya berada di belakang, dengan memberikan support anak buahnya yang di depan. Nah, dalam urusan memimpin ini sebenarnya nggak ada benar atau salah, karena masing-masing sama-sama bisa menghasilkan. Tapi yang lebih penting adalah apakah cara itu sesuai atau nggak dengan anggota tim kita. Kalau anak buah kita kebanyakan anak milenial, cara yang kedua harusnya lebih sesuai, karena mereka lebih suka diberikan kebebasan dalam batasan tertentu daripada harus diperintah terus-menerus. Nah, untuk itu kemampuan leadership yang dibutuhkan adalah memimpin dengan memberikan pengaruh. Jadi, seberapa pintar kita mempengaruhi orang lain, itulah kemampuan leadership kita. Jadi, sebenarnya nggak perlu jadi manajer dulu untuk punya kemampuan memimpin. Karena dalam kehidupan sehari-hari, itu juga bisa dilatih. Misalnya dalam hubungan pertemanan, ada kan orang yang suka ngatur, suka kasih ide, suka bikin plan. Itu sama aja dengan belajar leadership dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berusaha memberikan pengaruh kepada orang lain. Terlepas itu pengaruh baik atau jelek, tapi sejauh mana kita mampu mempengaruhi orang lain, itulah leadership skill kita. Jadi misalnya kalian jadi manajer toko atau manajer cabang, kalian mau outing. Anak buah kalian semua ingin outing ke Bandung. Tapi sebagai pimpinan, entah karena keterbatasan budget atau apa, kalian bilang kita outing ke Bogor aja, jangan ke Bandung. Nah, disitulah kemampuan leadership kita dipertaruhkan untuk memberikan pengaruh ke yang lain. Dan fungsi leadership itu ya seperti itu. Karena kalau manajernya ikut ke Bandung juga, artinya keberadaan manajer di situ nggak ada gunanya. Tapi ini gue cuma sekedar kasih contoh aja ya. Maksudnya gue pengen kasih tahu, seorang manajer itu harus bisa mengarahkan timnya dengan kemampuan leadership memberikan pengaruh. Karena kalau manajernya nggak bisa menunjukkan arah, itu artinya sama aja dengan kalau timnya malas-malasan kerja, manajernya juga ikutan malas-malasan. Lalu yang dimaksud dengan manajer nggak boleh sibuk di sini apa? Oke, jadi karena kebanyakan manajer yang ada adalah mereka yang meniti karir dari bawah, dari mulai staff, kemudian naik jadi supervisor, lalu diangkat jadi manajer. Akibatnya, terutama para manajer baru, itu biasanya mereka adalah orang-orang yang paling menguasai pekerjaan di bidangnya. Makanya meskipun udah jadi manajer, mereka masih suka mengerjakan pekerjaan staff. Karena mereka menguasai pekerjaan itu. Dan biasanya orang yang seperti itu, mereka nggak yakin dengan pekerjaan anak buahnya. Akibatnya mereka jadi sibuk sendiri. Gue yakin banyak manajer yang seperti itu. Karena memang ngerjain sendiri lebih cepat daripada anak buah kita yang ngerjain. Apalagi hasil kerjaan anak buah belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Makanya daripada ribet, banyak manajer yang memilih ngerjain sendiri aja. Tapi harus dipikirkan sekali lagi, kalau manajernya sibuk sendiri, waktu untuk merhatiin timnya pasti banyak berkurang. Bahkan mungkin jadi nggak sempat merhatiin anak buahnya. Sibuk sendiri soalnya. Nah, kalau manajernya ngerjain pekerjaan staff, lalu staffnya ngerjain apa? Padahal kalau ingin sukses dalam karir, satu hal yang dulu pernah gue pelajarin adalah kita harus bisa bekerja dengan sudut pandang satu level di atas kita. Kalau manajer cabang, nggak boleh hanya mikirin cabangnya sendiri, tapi harus mulai memposisikan diri sebagai area manajer misalnya. Jadinya mungkin bisa saling follow up antar sama cabang. Nggak egois, cuman mikirin cabangnya sendiri atau departemennya sendiri.
Begitu juga untuk yang level staff, harus belajar bekerja dengan memposisikan dirinya misalnya sebagai supervisor atau manager. Jangan malah sebaliknya, manager ngerjain pekerjaan staff dan staffnya nggak ada kerjaan. Kalau kayak gitu, skill kalian nggak akan ada peningkatan. Di situ-situ aja terus. Dan kualitas kalian sebagai manajer akan dipertanyakan. Jadi yang dimaksud nggak boleh sibuk di sini dalam artian nggak boleh sibuk ngerjain pekerjaan staff. Dan harus lebih memberikan perhatian kepada anak buahnya. Sambil mempelajari pekerjaan satu level di atasnya. Oke lah, kalau misalnya belum mampu mempelajari hal itu, fokus ngurusin anak buah di kantor aja udah cukup kok. Karena hidup batinnya kantor atau cabang ini tergantung manajernya. Makanya kalau ada cabang yang penjualannya jelek, anak-anaknya nggak disiplin misalnya, yang diganti adalah manajernya, bukan anggota timnya. Dan ini memang udah banyak dibuktikan dalam berbagai industri. Bagus enggaknya performance kantor cabang, itu tergantung manajernya. Bukan karena misalnya lokasinya yang nggak bagus, karena timnya yang nggak bisa jualan, tapi karena manajernya yang nggak bisa manage. Tapi jangan salah pengertian juga, nanti kalian mikir karena manajer nggak boleh sibuk, jadi wajar kalau manajer sering keluar kantor. Sekali lagi, maksudnya adalah supaya seorang manajer ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memperhatikan anak buahnya, bukan malah meninggalkan kantor. Seorang manajer harus bisa merhatiin anak buahnya satu-satu. Kekurangan si A apa, si B apa. Dan kalau timnya males-malesan, harus bisa memberikan mereka motivasi. Terus-menerus sampai berhasil mencapai apa yang diinginkan. Posisi manajer ini ibaratnya sama persis seperti pelatih olahraga. Pertama, pelatih adalah orang yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan tim. Makanya kalau ada tim yang kalah terus, pelatihnya yang diganti. Kemudian pelatih bukanlah orang yang paling jago berolahraga. Misalnya dalam sepak bola, baik skill maupun stamina, pasti pemain lebih jago daripada pelatih. Mungkin ada pelatih yang dulu ketika masih aktif bermain, dia jago. Tapi ketika jadi pelatih, kan pasti udah nggak kayak dulu lagi. Dan memang bukan itu yang dibutuhkan dari seorang pelatih. Bukan jago main bolanya, melainkan harus jago ngatur strategi, dan juga menciptakan pemain-pemain hebat. Manajer juga sama. Kalian nggak dituntut harus jadi yang paling jago dalam operasional, entah itu melayani customer atau apapun itu. Tapi kalian harus bisa mengatur strategi, memberikan dorongan semangat kepada tim, dan juga menciptakan staff-staff yang hebat. Jadi kalau ada manajer yang nggak jago kerjain pekerjaan staff, itu wajar. Karena memang manajer nggak perlu ngerjain pekerjaan staff. Tapi yang paling penting, manajer harus paham mengenai pekerjaan itu. Sama, pelatih sepak bola juga gitu. Mereka nggak jago main bola, tapi mereka paham mengenai permainan sepak bola. Jadi kalau kalian seorang manajer, mungkin kalian bisa berpikir kembali. Setiap hari gue udah merhatiin tim gue belum? Atau mungkin gue termasuk manajer yang sibuk sendiri. Kalau di antara kalian ada yang belum jadi manajer, tapi punya keinginan untuk jadi manajer, kalian nggak bisa nunggu diajarin orang lain. Dan harus mempunyai inisiatif untuk belajar sendiri. Seorang penulis dan pakar manajemen, Stephen Covey, pernah mengatakan bahwa leaders are not born or made, they are self-made. Jadi, seorang pemimpin bukanlah dilahirkan atau dibentuk orang lain, melainkan dibentuk oleh dirinya sendiri. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kalau ada kritik dan saran atau mungkin request, boleh silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sudah, mata.